kalau secara karakter, ya kan? Jadi kenapa berubah dengan Maimunah dari kata Barah tadi itu? Karena memang perubahan ini menunjukkan ada keberkahan. Ya, langsung itu Nabi yang merubahnya. Ia Maimunah, ya kan? Dari nama ismuha Barah, ya kan? Karena beliau orangnya ada keberkahan yang muncul di situ gitu. 27 ya, 27 atau 28 lah. Biasalah ya, kalau umur, jangankan umur orang dulu, kita juga sekarang baru umur beliau meninggal sekitar 81 atau menuju 82, akhirnya seperti itu ya. Itu yang meninggal di tangan saya itu 81 menuju 82 umur beliau. Ya, orang baik, orang soleh, rajin ibadah. Kalau zuhur dengan asar ke Masjid Taqwa yang di pasar itu sholatnya, ya kan? Ini tokonya toko listrik mercusuar di Blok A. Iya, semuanya kaget. Istrinya ikut pergi. Istrinya ikut mandi di sebelah di tempat ibu-ibu kan. Iya, hari Selasa itu. Ya kan? 81 menuju 82. Ya kan? Kalau tahu dia akan meninggal, dia apain ke situ dia. Dia udah rindu katanya, udah sering. Ayo, kapan lagi mau mandi nih gitu ya, karena ya kan? Malah cerita dengan saya, cerita dengan teman di situ waktu kalau mandi yang kok darah waktu lancar mengalir gitu. Itu ceritanya kan. Kamu pernah aja japri ke rumahnya bapak tuh, untuk pergi mandi tuh, japri ke rumahnya, dibuat bawa mandi di tempat janta balik gitu. Karena memang kami, kenapa tidak buat kajian di sini hari Selasa itu memang karena ada kegiatan rutin dari dulu setiap hari Selasa, ya kan? Kami udah buat agenda setiap hari Selasa tuh mandi. Hah? Iya betul. Di situ disolatkan. Saya situ kemarin melepas beliau, ikut sholat jenazahnya, ya kan. Beliau ini nggak punya masalah, lembut, bahasanya lembut, orangnya ya soleh lah, ya kan. Bukan ya selama mau tahu ya, karena termasuk orang yang sangat dekat gitu. Itu kalau mau ngaji di Abu selalu sabuk itu kan Nabi mengatakan begini, innal malaikatu yaminuna ma taquluna, sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan terhadap seseorang yang meninggal itu, ya kan. Kebiasaan beliau itu, baik saya ngaji di Al-Wusto atau di Masjid Taqwa, kalau sudah selesai mengaji nyeturi ya betul ke mimbar tuh, kalau mulai masuk ke kamar Ustadz nyeturi itu, hanya beri dukungan kita. Ambo kaji Ustadz tadi itu pendek tapi mengenai di hati ambo. Itu basalam tuh. Basalam tuh kalau tidak 50.000 kena 100.000. Taruh itu begitu gitu. Itulah orang yang ya sesuatu yang berbeda dengan yang lain, dan seperti itulah. Jadi memang orang baik lah beliau itu. Ya kan, wajahnya berasi ya gitu, rajin ibadah gitu, sepengetahuan nama begitu, ya kan. Maimunah, ibundah Maimunah ini orangnya hidupnya sederhana, ya. Ini selalu kita temukan ibu-ibu, ibadah malam. Hampir seluruh istri Nabi kan ibadah malam ini, puasa banyak, berpuasa, dekat dengan orang-orang miskin. Ya kan, kita kadang-kadang begini ibu ya, tadi saya dapat informasi ada ulama di Mesir, kitabnya saja bestseller, populer dunia gitu memakainya, tapi tidak pernah dia terima honor royalti untuk itu.
hidupnya sampai dia meninggal tidak punya mobil. Kemudian masih di apartemen. Pernah ditawarkan kendaraan, rumah, dia tidak mau. Katanya, saya tidak mau jadi budak harta. Ada orang seperti itu. Nah, kadang-kadang kita pikir-pikir, ya Allah, apa yang terima amal awak nanti gua ya. Ya nak, awak masih ya manis je lah dunia aku dah kita. Tapi ada orang yang sudah sampai ke tingkat itu. Dia tidak mikirkan, yang penting bagaimana dia beramal dengan ini gitu. Ini bagian untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat tuh dia lakukan seperti ini. Ya, seperti dulu pernah saya ceritakan, ada Sementa namanya, orang India. Itu universitasnya saja sudah lebih 60.000 mahasiswanya. 10.000-an itu dari luar negeri. Rumahnya di gang, di lorong-lorong kumuh di India. Iya kan? Itu. Kita kadang-kadang punya mahasiswa 10.000 aja ada mobil udah Alphard itu rektornya. Iya kan? Kemudian dia mengadakan rapat itu di bawah pohon. Ada pohon yang rindang, di bawah itu. Kalau nanti matahari terbit umpamanya dari timur kan, nah kan ada cahaya matahari, dia rapatnya sebelah sini. Iya kan? Kalau mataharinya nanti udah condong ke barat, dia pindahnya ke sini rapatnya gitu. Seperti itu ada. Jadi orang-orang yang luar biasa seperti ini, ada yang bisa berbuat ya zuhud lah, iya kan? Bukan dia tidak butuh, tapi dia menganggap ini tidak boleh mengganggu gitu, ya kan? Nah gitu. Jadi dunia ini tidak boleh mengganggu untuk meraih kesuksesan akhirat. Kalau bisa dunia ini itu dibawa ke akhirat itu. Itu ada di sisi Ibunda Maimunah gitu ya. Kemudian beliau periwayat hadis. Nanti kita coba tampilkan bagaimana hadis. Tercatat ada 76 hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Maimunah. Terutama hadis-hadis yang berhubungan dengan keluarga. Bagaimana Rasulullah bergaul, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi makan dan segala macam, itu banyak diriwayatkan dari Maimunah, termasuk salat malam juga, ya kan? Nah, jadi walaupun kedudukan beliau istimewa, tetap juga disebut dengan Ummul Mukminin, ya kan? Jadi ibunda orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya kita sedang mengkaji-kaji tentang ibu kita, ya kan? Nah gitu, ibu orang beriman. Maka Nabi sendiri itu menyampaikan kepada umat, beliau itu seperti bapak dengan anak. Bagaimana beliau menyampaikan dakwah itu dengan lembut, kasih sayang, tidak pernah tercatat ya Nabi marah-marah, tidak pernah tercatat, ya kan? Kesal tidak ada tercatat. Itu pun sedikit saja karena melayani ya Abu Jahal dan beberapa orang petinggi-petinggi di Madinah itu kan, terabaikan seorang yang buta, ya kan, yaitu Umi Maktum kan, sehingga Nabi ditegur kan dengan bahasa abasa watawalla kan, berpaling dan bermuka masam. Kalau bahasa masam di sini bukan karena ada sedang serius gitu, sedang serius kan, dia ada sedikit terabaikan gitu, karena orang Nabi sedang serius ini. Kalau dari petinggi ada 5 orang, kalau dari petinggi ini masuk Islam, itu kan banyak di belakangnya gitu, itu yang begitu semangat Nabi ingin melayani orang ini, karena kalau dia masuk Islam, di belakangnya itu banyak rombongan gitu, itu yang menyebabkan ternyata Allah tegur, ya kan? Kuna jalih kuah gitu. Itu luar biasa ibu-ibu. Nantilah ada saatnya kita akan mentadaburi surat Abasa itu. Selalu saya baca, luar biasanya. Bagi kami ustaz-ustaz ini justru tidak boleh membedakan jemaah-jemaah ini. Jangan nanti jemaah yang ini lain pelayanannya, yang ini lain pelayanannya gitu. Itu yang kita praktekkan di pondok, sama semuanya, ya kan? Semuanya harus dilayani. Malah Nabi disuruh
rendahkan dirimu terhadap orang-orang beriman yang mengikutimu. Nabi yang disuruh karena pelayan gitu gitu. Makanya kalau ada pula ustaz-ustaz yang justru dia minta dilayani, itu aneh itu, ya kan? Tapi banyak juga yang sungkan-sungkan disagan lah, bojo ustaz, sagan ustaz. Padahal saya sedang mengamalkan ayat itu. Ya kau ustaz mana lo, maafkan kami akhirnya. Padahal bos sebenarnya memahami, sedang mengamalkan ayat itu. Nabi saja disuruh nabi, dijamin masuk surga, ya kan? Lain model itu melayani umat. Wahfid janaka limanit baba'aka, rendahkan dirimu terhadap orang yang mengikutimu. Jadi kalau ada ketinggalan pejabat, onge, doa gadang, bau naik, sombong, itu tidak mengerti, tidak paham dia sebenarnya gitu. Nah, ini yang terjadi, ya kan? Keistimewaan itu di situ, maka disebut Maimunah penuh keberkahan, ya kan? Oke.